Kemudian setelah melalui beberapa jam perjalanan, akhirnya Assalamualaikum, привет, дорогие зрители. Как у вас дела? Я надеюсь, что у вас все отлично. Добро пожаловать untuk kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini. Namaku Raisa. Hari ini aku akan bercerita sedikit tentang pengalamanku mengajukan beasiswa ke Rusia. Nah, begini ceritanya. Baiklah, aku mengajukan beasiswa ke Rusia melalui sebuah lembaga yang bernama PORIN, yang singkatannya adalah Pusat Orientasi Rusia Indonesia. Lokasinya di Ciputat, Tangerang Selatan, tepatnya di restoran ayam panggang Situ Gintung. Nah, di sana aku diberitahu persyaratan-persyaratan, dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk berangkat ke Rusia. Lalu di sana juga aku sempat mengambil kursus bahasa Rusia selama beberapa waktu untuk lebih matang atau lebih siap sebelum ke Rusia. Kemudian beberapa dokumen yang aku ingat saat itu harus dipersiapkan, tentu saja dokumen sekolah atau dokumen kuliah sebelumnya. Untuk aku, karena aku mengambil tingkatan S2 di Rusia, maka aku harus mempersiapkan dokumen S1-ku seperti ijazah, transkrip nilai, kemudian ijazah, transkrip nilai, dan kemudian ada dokumen-dokumen seperti medical check up, kemudian surat rekomendasi dan surat jaminan. Surat jaminan ini biasanya dibuat oleh wali kita atau orang tua kita. Surat rekomendasi saat itu aku mendapatkannya dari PORIN. Lalu setelah dokumen-dokumen tersebut siap, dokumen itu diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia. Nah, di PORIN ini kamu juga bisa langsung mendapatkan jasa untuk menerjemahkan dokumen kamu itu. Nah, kemudian setelah dokumen tersebut diterjemahkan dan semuanya sudah siap, lalu kita kirimkan melalui pos. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa mengirimkan sendiri ke kantor pos. Nah, saat itu di tahun 2012 memang kami mengirimkan dokumen kami ke kantor pos. Kemudian setelah mengirimkan dokumennya, kita menunggu jawaban dari pihak pemerintah Rusia. Oh ya, saat kita melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, di situ kita bisa mengajukan pilihan ke kampus mana kita ingin belajar di Rusia. Nah, jika beruntung, jika Allah mengizinkan, kamu bisa mendapatkan kampus yang kamu inginkan. Tapi jika memang belum bisa, kamu akan dialihkan ke kampus-kampus lain yang memiliki kuota untuk mahasiswa asing. Singkat cerita, akhirnya jawaban pun datang dan aku diterima di kota Tula. Hanya beberapa jam dari Moskow, kalau tidak salah 3 atau 4 jam naik mobil Elf yang biasanya digunakan untuk mobil travel di sini, istilahnya di Indonesia ya. Alhamdulillah, setelah dinyatakan diterima, kami para calon penerima beasiswa ke Rusia dari PORIN ini berkumpul di Pusat Kebudayaan Rusia. Nah, di Pusat Kebudayaan Rusia ini aku juga bertemu dengan calon penerima beasiswa kuliah di Rusia juga, dari kota-kota lain juga. Nah, di sana ada salah satu staf yang akan memandu para calon penerima beasiswa ini untuk membeli tiket ke Rusia. Untuk informasi bahwasannya ketika kamu mendapatkan beasiswa dari pemerintah Rusia ini, kamu hanya akan mendapat biaya full untuk kuliah dan 1 tahun kelas persiapan, kemudian biaya asrama. Namun ada juga di beberapa kota yang asramanya berbayar, kemudian tidak termasuk tiket pesawat pulang pergi. Nah, jadi ketika di PKR kami dipandu dan diberikan saran-saran untuk membeli tiket pesawat dengan harga terbaik. Nah, kemudian di situ juga diberikan informasi-informasi yang penting tentang kuliah di Rusia dan lain sebagainya.
Akhirnya hari untuk berangkat ke Rusia tiba juga. Aku dan beberapa teman-teman yang berkuliah di kota yang sama. Saat itu aku bertiga, kalau tidak salah ingat. Kami berangkat sama-sama dengan jadwal pesawat yang sama. Kemudian setelah melalui beberapa jam perjalanan, akhirnya kami sampai juga di Rusia. Sesimpel itu ya. Atau mungkin ada yang terlewat, ya memang sesimpel itu. Karena untuk berangkat ke Rusia kamu tidak memerlukan TOEFL atau ijazah-ijazah yang lain sebagai syarat yang biasanya harus dilampirkan ketika kamu mengajukan beasiswa ke negara-negara yang berbahasa Inggris atau memberikan persyaratan untuk melampirkan TOEFL dan semacamnya. Oke. Itu saja cerita pengalamanku mengajukan beasiswa ke Rusia. Kalau ada yang terlewat dan penting, mungkin aku bisa bikin lagi video part 2. Atau jika kamu mau tanya-tanya sesuatu tentang pengalaman kuliah di Rusia atau semacamnya, kamu bisa tulis di kolom komentar dan insya Allah akan aku jawab di video yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Paka-paka. Assalamualaikum.